Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan unboxing spare part komponen mesin untuk mengatasi masalah di bagian mesin. Ini yang pertama untuk mengatasi loss kompresi ini ya. Ini 200 cc roda 3. Saya akan melakukan boring karena silinder headnya itu sepertinya baret bocor, dan saya akan menaikkan ke ukuran 0,50. Ini lengkap piston, ring piston sama pen pistonnya satu. Ini satu. Kemudian apalagi kah? Nah, di sini ada sebentar bro, sebentar ya. Saya juga akan melakukan penggantian ini. Saya beli di toko online. Ini katanya ada dua jenis. Harga dapat menentukan kualitas. Kedua palep. Kemudian saya akan mengganti as engkol. As engkolnya banyak sekali. Sudah berapa tuh? 3 as engkolnya. Kemudian ini saya bawa sama boxnya saja. Kemudian packing gasket full set, karena kalau sudah turun mesin dibongkar dikhawatirkan packing gasketnya ada yang robek-robek itu ya. Nanti kalau dibiarkan oli rembes. Ini full set ya, lengkap sama itunya tuh, sama seal clamp yang ini nih. Seal clamp ini satu paket pertama. Jadi sambil menunggu itu saja, mohon maaf ini kemasannya tidak saya tunjukkan, tidak saya buka, takutnya nanti kalau belum tidak langsung dipakai akan karat. Apalagi kalau ini ori, ini original PR. Kalau spare part yang tadi persamaan, hanya beda merek, tapi dia masuk ke motor roda 3. Mengapa saya tidak memilih original yang itu? Karena ya untuk supaya semuanya cukup, supaya bisa duit segitu bisa beli beberapa spare part. Karena mungkin spare part yang original bisa jadi mahal ya. Ini saya beli original semua nih. Kalau yang ini apa saja kah? Coba kita lihat. Nah, dari yang terkecil dulu. Ya. Ini ring kopling washer, itu disebut hose. Ini washer disebutnya ya, washer spring clutch, karena itu seperti suaranya cepat menggeradak, dikhawatirkan ininya sudah tipis. Kemudian ini apa? Ini adalah stopper yang masih tertempel di sana di dalam mesin. Ininya sudah rompal sebelah, jadi kebanyakan kadang-kadang mau masukin gigi itu susah. Harusnya sih ini harus pasang ya sama bintangan giginya, berhubung tidak ada ya sudah. Kemudian apalagi ini ada plat kupling. Plat kupling saya sebenarnya memprediksi itu masih bagus, tapi dikhawatirkan karena
karena takutnya untuk pemakaian yang jangka panjang ini bisa aus di sini. Kalau aus itu tandanya dia kalau dibeginikan dia tajam sebelah, atau dari ininya nih terlihat dari lubang-lubang ini kadang-kadang ada yang terlihat, kadang-kadang sudah tipis di sini, sudah kusam ya. Ini ada berapa ya? Ini buat pir 6 ada satu, buat kanvas 6 ini 1 2 3 4 5 6. Oh 6 juga. Kanvas 6 satu set, ini 6 isinya. Dan yang terakhir ini asper seneleng ya. Ini asper seneleng. Oh iya. Asper seneleng karena yang di sana juga sudah dilas. Ini harusnya satu set diganti sama pedal persnelengnya karena sudah rompal di sini ya. Kalau hanya diganti pedal persnelengnya saja, kalau ininya sudah aus, sudah tidak bergerigi dengan sempurna ya, malah mengundang kerusakan baru. Jadi kalau ini baru, pedal persneleng juga harus baru, seperti halnya as engkol ini. As engkol baru, engkolannya juga pun harus baru. Nah, seperti inilah barang yang saya beli, yang saya kumpulkan untuk perbaikan motor yang tidak bertenaga, los kompresi, bocor oli, naik oli lewat busi. Kalau Anda tanya habis berapa, udah lupa lagi. Pokoknya saya perkirakan kalau beli spare part itu tidak harus original semua. Nanti di toko online juga sudah mulai marak, tidak seperti zaman dulu kita harus original. Saya ini dioplos original sama bawaannya merek lain, tapi yang untuk motor roda 3, bukan merek, tidak bermerek, tapi dia bisa PNP atau kompatibel ke beberapa komponen motor roda 3. Nanti kalau kurang sempurna, kalau kurang jelas sebelum beli, mungkin bisa tanya-tanya dulu ya sama yang punya spare part, sama yang dagangnya, sama yang jualannya. Nanti di situ silahkan tanya-tanya saja. Mungkin dia yang lebih tahu karena dia menguasai semua item untuk motor roda 3, baik dari komponen mesin ataupun dari komponen-komponen lainnya. Ya, seperti itu. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah, saya tambahkan sedikit ini ring piston. Mungkin saya juga perlu biaya tambahan lagi ke tukang bubut, karena untuk ini nih, untuk dia harus diratakan kembali ke ukuran 0,50 sesuai ininya nih, ukuran pistonnya. Di sini ada ring piston. Ring piston juga harus dipasang. Nanti lihat aja di akhir video cara pemasangan ring pistonnya, belajar sedikit demi sedikit saja dulu. Ini ke tukang bubut harus dibawa. Kemudian satu lagi saya harus pesen stang seher. Stang seher kalau original itu saya cari-cari di harga di berbagai toko, di toko online itu lumayan ya. Ada yang merekomendasikan stang tiger merek old, stang tiger model lama, keluaran lama, katanya bisa masuk. Tapi ada juga yang berkomentar setelah pakai pasang tiger dia lambat. Nah, di situ jadi bingung saya. Dan akhirnya saya pesen yang bukan original tapi dia untuk motor roda 3. Nanti barangnya belum datang, nanti kita lanjutkan sambil turun mesin ya, sambil pasang-pasang ini, ganti spare part yang baru. Oke, segitu saja, hanya berbagi informasi. Tipsnya yang kemarin nanti lihat saja di akhir video. Tips supaya jangan kejadian seperti ini, harus membeli spare part sebanyak ini. Itu ada sebabnya, sebab karena kelalaian kita sendiri ya, keteledoran lah, termasuk keteledoran. Nanti lihat aja di akhir video. Sebelumnya saya sudah publikasikan untuk Anda, untuk antisipasi saja, untuk belajar, jangan sampai kejadian seperti ini. Ini hanya sebagai contoh apa yang terjadi pada Pia roda 3 saya, jangan sampai terjadi pada Pia roda 3 Anda. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti kita pasangkan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.